Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai penanganan COVID-19 dan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bersama saya, Ines Nirmala. Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Sebentar lagi ya. Dan ini buat semua yang beragama Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu, bulan penuh berkah dan rahmat yang dinanti-nantikan. Tapi Ramadan tahun ini juga masih sama seperti tahun sebelumnya, kita masih berada di tengah masa pandemi. Apa aja yang perlu dipersiapkan supaya puasa kita berjalan lancar di kala pandemi? Nah, ini dia yang akan kita bahas di podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19, yang membahas tema puasa masih di tengah pandemi, apa yang harus dipersiapkan. Bersama kita di episode kali ini sudah ada Dr. Imran Agus Nurali SPKO, selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI. Apa kabar Dr. Imran? Baik, Mbak Ines. Senang Mudah-mudahan sehat sekali nih semua ya. ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita senang banget bisa bertemu dan ngobrol dengan Dr. Imran di kesempatan ini. Alhamdulillah. Pokoknya Dr. Imran ini walaupun lagi sibuk menyempatkan waktu juga buat ngobrol-ngobrol di podcast AADC, Ada Apa Ya. Dengan COVID-19. Nah, kali ini kita ngebahas tentang puasa, yang mana umat muslim di tahun ini adalah tahun kedua menjalani ibadah di bulan Ramadan di tengah masa pandemi. Kalau Dr. Imran sendiri sebagai umat muslim gitu ya, gimana perasaannya nih di Ramadan kali ini? Ya, insya Allah kan mirip dengan Ramadan tahun lalu ya. Tahun lalu kan lagi masa pandemi COVID baru awal-awal ya. Tahun lalu dan kita sudah harus menerapkan protokol kesehatan ya dalam beribadah tarawih, kemudian juga dalam melaksanakan Idul Fitri ya. Tahun lalu benar-benar kita menerapkan, tapi ya hikmah positifnya tarawih dengan keluarga bisa lebih sering ya, yang selama sebelumnya kan dalam suasana kerja mungkin kita sampai rumah mungkin pas maghrib ya belum tentu bisa buka puasa bersama, kemudian juga tarawih kadang-kadang sudah jalan masing-masing, jadi memang hikmah positifnya keakraban dengan keluarga itu bisa lebih sering terjadi. Dan Iya. insya Allah tahun ini ya saya sudah menggambarkan, walaupun sudah ada sedikit keringanan ya yang sudah diumumkan oleh Menko PMK, bahwa Menteri Agama dalam beribadah sudah mulai dilonggarkan ya tarawih, tapi tentunya harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini kan tidak bisa kita menunggu dari orang lain, harus kita mulai dari kita sendiri ya dalam keluarga kita. Kemudian kita juga mengingatkan mungkin bagi yang dekat dengan pengurus masjid untuk menerapkan protokol kesehatan, kemudian orang-orang yang beribadah tarawih ya atau ibadah sholat wajib di masjid ya tentunya dengan menjaga jarak yang sudah mulai dilakukan tahun lalu ya, kemudian juga menggunakan masker, tetap menggunakan masker, membawa sajadah sendiri. Ya saya rasa itu. Ya, tetap ada hikmah positifnya dan tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan, mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Nah, kalau ngobrolin seputar ibadah di bulan Ramadan, menyangkut di masa pandemi, kita kan dituntut untuk hidup sehat, makan makanan juga yang bergizi supaya menjaga imun atau daya tahan tubuh. Nah, selama menjalankan puasa, apa sih Pak yang bisa Dokter Imran sampaikan supaya ibadah puasa itu tetap berjalan lancar walaupun di tengah pandemi? Ya, saya rasa tidak terlalu berbeda ya aturan-aturan selama pandemi maupun belum pandemi. Dalam berpuasa kita harus menjaga nutrisi yang cukup dan seimbang ya.
Kemudian jam-jamnya juga sudah diatur, kita tidak boleh makan berlebihan. Kita mengatur tubuh kita itu mulai dari sahur, kemudian sampai buka puasa, kemudian selama malam juga tentunya setelah buka kan tidak langsung semua makanan masuk ya, kaget malah perut kita. Jadi hal-hal itu dari sisi nutrisi. Yang kedua dari sisi kebugaran, ya selama pandemi kita dalam kondisi sehat dan kita menerapkan protokol kesehatan, kita tetap bisa bekerja. Ya, kalau memang bekerja di kantor pada saatnya, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan maupun di kantor, kemudian tetap melakukan aktivitas fisik kalau memang kita perlukan stretching misalkan di kantor ya, maupun di rumah, bisa malam hari juga boleh beraktivitas fisik. Kebetulan kan background saya memang spesialis kedokteran olahraga ya, jadi sebenarnya aktivitas fisik seperti berolahraga ringan itu bisa dilakukan pada saat sore mendekati buka puasa, tidak pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi habis itu mungkin haus dan lapar, tapi justru mendekati buka puasa itu waktu yang paling baik. Kemudian juga bisa saja malam hari. Ya, malam hari setelah kita beribadah asal tidak mengganggu jam tidur. Itu menjaga kebugaran tetap diperlukan. Apalagi pada masa pandemi COVID, selain nutrisi, cukup minum juga, minum diatur sehingga kita bisa ya kurang lebih 2 liter gitu. Tapi diatur volumenya sesering mungkin ya. Kemudian sampai masa sahur ya kita bisa mengatur jumlah air minum kita minum. Kemudian hal lain lagi tentunya cukup istirahat. Ya cukup istirahat. Ya kalau pada saat di kantor ya tentu ada jam-jam istirahat juga kan. Pada saat jam 12, jam 13 untuk sholat zuhur bisa istirahat ya setelah sholat zuhur. Kemudian seandainya pulang jam 4 sore ya sampai rumah mendekati buka, kemudian bisa buka bersama dengan keluarga, kemudian menyiapkan sholat isya dan tarawih, setelah itu baru makan malam setelah sholat tarawih ya. Nah, disitulah waktu-waktu kita melakukan aktivitas ringan sih sebenarnya boleh dilakukan. Jadi saya rasa jangan terlalu tidur terlalu malam, ini yang kadang-kadang sehingga jam istirahat kita tuh benar-benar cukup ya. Ya paling lambat kalau bisa jam 10, jam 11 sudah tidur. Sehingga nanti pada saat bangun sahur ya jam berapa? Jam 3, jam setengah 4. Saya rasa cukup kok. Sebenarnya hanya mengatur irama makan, irama istirahat, irama kerja, itu yang hikmah positif dari berpuasa. Tidak Iya, terlalu jauh beda dengan pada masa pandemi. betul Ya, Pak. Cukup ya. istirahat dan juga mengatur irama aktivitas kita supaya badan kita tetap bugar dan sehat. Ya. Nah, tapi ada nggak sih Pak hal yang perlu kita waspadai saat menjalankan puasa atau ibadah-ibadah lainnya di tengah masa pandemi ini? Ya, tentunya yang kita waspadai ya, kalau kita berada di luar rumah. Ya, di dalam rumah saya rasa kalau semua anggota keluarga bisa sudah patuh dengan protokol kesehatan masing-masing waktu keluar rumah ya. Kemudian kita jangan berasumsi kalau berpuasa itu adalah kita istirahat. Ini sebenarnya selama pandemi, sebelum pandemi COVID pun masih ada orang berpikir, wah kalau berpuasa itu waktunya untuk istirahat. Justru kebalik, dari sisi ilmu kedokteran olahraga juga mekanisme tubuh kita itu biometriknya harus pada jam-jam tertentu kapan istirahatnya disesuaikan. Jadi pada saat kita beraktivitas fisik jangan istirahat, justru malah tubuh kita akan beradaptasi malah menjadi kondisi tubuh kita tidak optimal kalau kita pada saat jam beraktivitas kita malah istirahat. Jadi salah ya kalau pada saat berolahraga pada saat berpuasa kemudian kita istirahat penuh full tidur sebagainya, padahal dengan aktivitas fisik kita glukosa darah kita sebenarnya masih bisa diperlukan dari sistem tubuh kita ya. Jadi untuk menggerakkan justru karbohidrat itu akan tetap dihasilkan dari
bukan dari makanan dari luar, tapi dari dalam tubuh kita sendiri. Ini persepsi bahwa selama pandemi pun kalau memang waktunya kita di rumah, bukan untuk tidur, tapi justru kita bisa melakukan aktivitas juga di rumah. Dan begitu juga kalau yang memang harus aktivitas di luar rumah, misalnya di kantor atau di tempat-tempat yang beraktivitas, itu harus kita tetap jalankan. Yang penting protokol kesehatan harus selalu kita ingat, termasuk menghindari kerumunan, ya. Dan kalau tidak perlu, tidak usah keluar yang jauh. Jadi mengurangi mobilitas. Ya kalau hanya ke kantor saja. Tidak usah ke tempat-tempat lainnya, ke mall dan sebagainya ya. Iya, Biasanya Pak. kan Ada buka mendekati puasa bersama tuh gitu. ya bukan buka bersama. Sebelum buka bersama tuh ada istilahnya jalan-jalan bahasa Oh, Sundanya itu ngabuburit. ngabuburit. Nah itu ngabuburit itu kadang-kadang kita lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Padahal itu waktunya kita bisa beribadah, bisa beraktivitas fisik ringan ya, mendekati buka puasa itu akan lebih baik menjaga kebugaran kita. Yang Iya, penting cukup pada saat bukanya cukup minum, kemudian gizi yang cukup dan seimbang ya. iya. Ada karbohidratnya bertahap, kemudian ada proteinnya, ada vitamin mineral dari sayur-sayuran atau buah. Saya rasa itu Iya. sebenarnya diatur sebelum pandemi pun harusnya kita bisa lebih terapkan lagi pada saat pandemi. Oke, Pak. Kalau membicarakan juga tentang COVID-19, tentunya banyak orang yang sekarang juga masih dirawat ataupun tertular COVID-19. Bagaimana nih Pak dengan pasien? Apakah orang yang terkena COVID-19 juga bisa menjalankan puasa, dan kondisi seperti apa pasien COVID-19 yang tidak boleh berpuasa? Ya, saat ini tentunya yang orang tanpa gejala ya hanya laboratoriumnya positif, tidak isolasi mandiri di rumah ya. Atau yang gejala ringan, dia juga bisa isolasi mandiri di rumah. Selama tidak mengganggu ya kemampuan fisiknya, kalau memang dia masih mampu untuk berpuasa, dia masih nggak ada halangan ya. Ada halangan artinya ya kecuali ya dalam berpuasa pun sebenarnya kan diperbolehkan kalau dalam keadaan sakit tidak berpuasa ya. Kalau yang sakit sedang mungkin memang sebaiknya tidak berpuasa karena memang membutuhkan pengobatan yang di luar jadwal waktunya berpuasa. Ya, pengobatannya bisa dengan minum obat, bisa disuntikan yang ya dianggap nanti bisa membatalkan puasa ya. Jadi kalau yang gejala ringan mungkin yang tidak memerlukan pengobatan hanya cukup misalkan istirahat, tidak beraktivitas fisik yang banyak keluar ya, maksudnya juga untuk memutus mata rantai penularan. Kalau dia merasa mampu sih tidak ada halangan ya, selama memang bisa di rumah, kemudian bisa cukup istirahatnya, yang artinya tidak ada gejalanya karena laboratorium positif ya, dia kan tidak perlu keluar rumah. Dan gejalanya mungkin hanya ringan, apa sih misalkan ya bukan dalam keadaan demam misalkan yang pegal-pegal, katanya sih yang ringan-ringan kan rasa pegal gitu. Tapi kalau memang tidak berpuasa pun juga menurut saya, menurut para kiai ya silakan sih, nggak ada halangan untuk tidak berpuasa. Iya, Kalau memang dia itu kan supaya dalam keadaan sehat ya, tidak dipaksakan kalau orang dalam keadaan sehat. iya betul Pak. Nah, selain itu di masa sekarang ini juga pemerintah masih terus menjalankan program vaksinasi nasional. Selama puasa mungkin masih ada juga masyarakat yang ragu apakah nanti puasanya sah atau tidak kalau kebetulan hari itu mesti mendapatkan vaksin. Nah, gimana penjelasannya nih Dokter Imran? Itu kan sudah ada penjelasannya oleh MUI ya. Saya lupa fatwanya itu nomor 13 kalau tidak salah tahun 2021 tentang mudah-mudahan tidak salah ya,
vaksinasi dalam bulan berpuasa, karena memang ini kan sifatnya untuk mencegah pada kondisi yang saat ini, pada kondisi pandemi. Jadi bukan untuk menguatkan, dia suntikannya juga dari dalam otot, bukan sesuatu yang diminum. Kan berpuasa itu, ya saya tidak hafal persis ininya ayatnya, yang membatalkan itu kalau masuk dalam lubang-lubang, misalkan ke mulut ya, atau hidung, dan obat-obatan itu yang sifatnya memberikan kekuatan ya. Ini kan lebih mencegah, dan sifatnya suntikan di dalam otot, jadi bukan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, ada juga suntikan yang bisa menguatkan, misal vitamin. Ya, persepsi saya kalau disuntikan vitamin itu jelas bisa membatalkan puasa, karena kan jadi menguatkan kan. Vitamin ini kan bukan vitamin, tapi adalah vaksin ya, vaksin untuk mencegah dari tertularnya penyakit ya. Dan sudah ada fatwa MUI-nya kok, ini tidak membatalkan puasa. Iya. Bagi saya sih itu yang saya yakini, dan mudah-mudahan tidak ada halangan bagi kaum muslimin yang berpuasa tetap diperbolehkan menjalankan puasa, tidak ada halangan untuk mendapatkan vaksinasi. Iya, jadi masyarakat juga nggak perlu khawatir ya Pak ya untuk menjalankan vaksinasi ketika sedang berpuasa. Dan ini kan bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi keluarga dan melindungi masyarakat. Betul. Dalam masalah lebih luas. Iya. Nah, kalau kejadian pasca imunisasi atau KIPI ini kan memang setelah mendapatkan vaksin kan ada potensi terjadinya KIPI. Nah, kalau masyarakat yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini apa yang perlu diperhatikan, Pak? Ya, tadi saya rasa kan vaksin ini sudah banyak saat ini di Indonesia yang sudah mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua, kalau tidak salah 13 juta orang ya. Yang saya dapat informasi tidak ada yang kasus KIPI yang serius. Yang rata-rata yang ada adalah yang ringan, seperti mungkin mual, pegal, ada demam ringan yang 1-2 hari hilang ya. Jadi tidak ada laporan KIPI yang serius ya. Yang ada selama ini mungkin ada tapi yang bisa hoax, yang beredar itu juga hoax. Terus ada yang dikait-kaitkan dengan vaksin, padahal itu juga bukan terkait langsung dengan vaksinasi ya. Jadi saya rasa selama tidak ada halangan, dan kalau terjadi KIPI misalkan hanya demam ringan, kalau masih mampu untuk meneruskan puasa, saya rasa itu juga boleh ya. Kalau dia merasa nggak mampu ya sudah. Tapi yang ada selama ini KIPI itu ya sifatnya hanya demam ringan, kemudian pegal, sakit kepala, ada rasa pegal atau nyeri di tempat suntikan, itu akan hilang dalam 1-2 hari. Jadi sebenarnya sih yang beredar yang itu memang tidak ada yang serius kok, KIPI yang ada ya. Yeah. Sayang bulan puasa itu kan waktunya sudah ditentukan ya, dalam setahun, belum tentu kita dapat bulan puasa untuk tahun depan. Kan nanti saja tahun depan, tahun ini karena ada pandemi COVID kita tidak berpuasa, padahal kita tidak ada halangan apa-apa. Padahal kesempatan itu berpuasa, kesempatannya pada saat ini ya kita mampu ya, mungkin akan lebih baik kita berpuasa. Betul. Dan vaksinasi juga tidak ada halang. Iya, jadi tetap lancar menjalankan ibadah puasa serta juga ikut vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan juga selama masa pandemi ini. Nah, terakhir. Yang kita tahu kan beberapa referensi jangan berpuasa malah lebih menyehatkan kok. Nah, betul itu Pak. Ya, kita tidak tahu nanti. Mungkin ada yang mau melakukan riset dalam pandemi ini, orang berpuasa dibandingkan yang tidak berpuasa. Jangan-jangan berpuasa juga tetap menyehatkan, bisa mudah-mudahan bisa lebih sehat, lebih bugar ya. Yang biasanya makan tidak teratur, makan apapun dimakan dalam berpuasa, kita benar-benar dijaga. Iya. Jam makannya, tubuh kita juga jadi dengan jadi teratur jam-jamnya untuk istirahat, kayak kalau kapal laut kan naik dok itu untuk istirahat penuh. Apakah kita manusia harus naik dok istirahat benar sama sekali? Kan enggak.
Justru di bulan puasa inilah kita masa sambil bukan istirahat penuh tapi juga menyesuaikan lah dengan sehari-hari. Iya, Saya puasa ya. betul Pak. Nah, ini terakhir Dokter Imran, himbauan Ya, kepada masyarakat buat pendengar kita yang menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, apa yang ingin Dokter Imran sampaikan di tengah masa pandemi ini dan juga berjalannya ibadah di bulan Ramadan? ya, ya saya rasa dalam bulan Ramadan nanti kita masih punya kesempatan untuk beribadah ya, yang hanya setahun sekali dalam waktu 1 bulan yang mungkin saja kita tidak temui di tahun berikutnya kan, kita tidak tahu umur kita. Dan justru dalam bulan berpuasa ini kita justru mengatur secara fisiologis tubuh kita ya, supaya berfungsi dengan baik, tidak makan segalanya ya, tidak kita bisa memilih waktu dan mesin tubuh kita diatur ya, tidak langsung buka puasa langsung makan banyak, tapi justru secara perlahan tubuh kita beradaptasi, kita masih bisa beraktivitas atau berolahraga ringan ya di malam hari atau di sore hari. Kemudian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kalau bagi yang belum divaksinasi segeralah divaksinasi, karena memang ketersediaan vaksinasi juga kan tidak sekaligus ada ya, dengan keterbatasan. Kalau memang mendapatkan prioritas mendapatkan vaksinasi, bersegeralah, karena memang bagi saya mendapatkan vaksinasi melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi orang lain itu lebih berpahala daripada kita menjadi menularkan ya, apalagi kalau kita tertular malah kita tidak bisa beribadah ya, kita tidak bisa mengambil pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang beda nilainya ya, tentunya para kiai ustadz yang lebih paham lah. Tapi justru mudah-mudahan setelah berpuasa tahun ini dan vaksinasi bisa tetap berjalan, pandemi COVID bisa turun ya, insya Allah dengan kebugaran kita bisa terjaga. Kita tidak mudah sakit ya dengan berpuasa, dengan kan banyak referensi sebelumnya dengan berpuasa justru orang lebih sehat. Yeah. Yang kadar gulanya, yang diabetes kadar gulanya bisa lebih jadi normal, yang hiperkolesterol juga bisa lebih normal ya, macam-macam yang dengan berolahraga kesempatannya juga lebih mudah dilakukan daripada kita sibuk setiap hari dari pagi sampai malam, habis itu langsung tidur ya, tubuh kita tidak pembuluh darah kita darah-darahnya tidak istilahnya tidak dilakukan jadi cepat berhenti, malah lebih berbahaya. Saya itu Mbak Ines ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Imran yang sudah ngobrol-ngobrol di podcast AADC, ada apa dengan COVID-19. Walaupun hari ini sibuk sedang mengejar penerbangan ya Pak Imran, tetap ya, menyediakan waktu buat ngobrol sama kita. Sama-sama, mudah-mudahan tetap sehat, bisa menjalankan ibadah puasa para pendengar dengan baik, dan mudah-mudahan ini upaya kita ya. Yang bagi yang belum vaksinasi, bagi yang sudah waktunya mendapat prioritas, bersegeralah ya, karena istilahnya kita ini harus berlari maraton artinya butuh waktu daya tahan yang panjang. Betul Dokter Imran. Ya, selamat melanjutkan aktivitas dokter dan juga semoga penerbangannya lancar. Amin. Saya ucapkan juga selamat memasuki bulan Ramadan ya Pak. Allah, mudah-mudahan bisa melalui bulan puasa dengan baik. Dan juga untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi resmi seputar COVID-19, silakan langsung saja hubungi hotline di 119 extension 9, dan untuk informasi kesehatan lainnya bisa juga follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Saya juga ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast AADC, ada apa dengan COVID-19, dan untuk ide serta masukan silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.